Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Ya, terdengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Terdengar. Ya, terdengar jelas. Baik, terdengar dengan jelas ya. Ya, jelas. Oke, berhubung narasumber kita sudah hadir, maka acara pada malam hari ini kita buka ya, Bapak Ibu sekalian. Langsung saja mungkin udah ada yang masuk. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih Bapak Ibu sudah hadir, sudah meluangkan waktu, menginvestasikan waktunya untuk mengikuti acara webinar pada malam hari ini dengan tema merancang PTK dengan mudah cepat menggunakan IE. Jadi sebelum kita membahas lebih jauh lagi narasumber yang akan dipaparkan oleh narasumber, mungkin Bapak Ibu udah kenal terhadap IE atau masih asing? Oke, jadi udah ada yang kenal tentang IE, Artificial Intelligence. Jadi di era teknologi saat ini kita tidak memungkiri atau tidak menutup kemungkinan kita harus bisa memanfaatkan teknologi-teknologi yang ada khususnya dalam bidang IE karena IE saat ini sedang berkembang dan emang eh, sangat dibutuhkan khususnya bagi kita, bagi guru atau bagi yang lain, dosen, bisa bahkan pekerjaan-pekerjaan kita sebagai seorang penulis atau seorang konten kreator itu juga tidak menutup kemungkinan juga menggunakan IE. Jadi IE itu sangat luas gitu. Pada malam hari ini kita akan mengerucut pada pembuatan PTK. PTK mungkin saya akan nyinggung sedikit yaitu penelitian tindakan kelas. Di situ nanti IE banyak manfaatnya, kita bisa bikin PTK, kemudian rapor, kemudian jurnal, skripsi, tesis, bahkan teman saya yang saat ini sedang menjalani program magister juga ketika buntu sering menggunakan IE. Cuman kita harus bisa memfilter, artinya IE itu bisa kita gunakan dalam hal kebaikan juga dalam hal keburukan. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita akan mendengarkan secara bersama-sama narasumber kita. Ada Bapak Ahmad Fauzi MPD, beliau dosen Universitas Muhammadiyah Malang.
Oke, untuk mempersingkat waktu, kita persilakan Bapak Fauji untuk memaparkan materinya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Terima kasih, Mas. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Pada malam hari ini kita dapat bertemu di pelatihan ini yang diadakan oleh Aliniago. Sebelumnya terima kasih kepada Aliniago telah memberi kesempatan pada saya untuk malam hari ini berbagi kepada Bapak Ibu sekalian. Sebentar, suara saya jelas ya di Bapak Ibu ya? Jelas. Jelas. Oke, Mas. ini adminnya DM saya. Mungkin suara di laptopnya Mas Agis yang mungkin kurang sempurna ya. Oke, alhamdulillah kita lanjutkan ya. Meskipun pesertanya belum join semua, kita mulai saja agar nanti tidak terlalu malam. Dan terima kasih malam-malam mau bergabung di kegiatan hari ini. Tadi saya lihat sebagian ada kolega dari dosen, sebagian dari alumni, mahasiswa PPG yang pernah saya ajar, dan sebagian yang lain juga ada beberapa nama yang lain yang mungkin saya kenal. Saya izin share screen terlebih dahulu. Hari ini kita akan belajar cara menggunakan AI atau kecerdasan buatan untuk merancang PTK atau penelitian tindakan kelas agar menjadi lebih efisien, lebih berkualitas, dan tentunya lebih cepat serta nanti bisa dapat dihasilkan desain secara sekejap. Oke, saya share screen terlebih dahulu. Misalkan nanti ada permasalahan bisa langsung disampaikan melalui open mic. Oke, ini ya, merancang PTK atau penelitian tindakan kelas dengan bantuan AI atau kecerdasan buatan. Sebelumnya tentunya sebelum kita menggunakan teknologi, kita harus paham terlebih dahulu konsepnya dahulu. Karena kita akan belajar PTK, kita akan review sejenak terlebih dahulu apa itu PTK, apa prinsip dasarnya, dan bagaimana tahapan utamanya. Setelah kita nanti memahami tahapan utamanya, nanti kita akan langsung praktik bagaimana menggunakan beberapa tool AI yang sudah saya pilih yang menurut saya sangat cocok Bapak Ibu gunakan. Oke, yang pertama kita bahas terlebih dahulu PTK. Oke, PTK itu secara sederhana bisa kita artikan seperti ini. PTK adalah penelitian yang dilakukan oleh guru di dalam kelas. Karena namanya saja penelitian tindakan kelas dengan menggunakan suatu tindakan untuk memecahkan permasalahan yang terjadi agar mampu meningkatkan kualitas proses belajar mengajar. Di sini ada beberapa kata yang saya merahi, yaitu penelitian, kelas, dan tindakan. Yang terakhir adalah memecahkan permasalahan. Nah, PTK itu merupakan bagian dari penelitian atau salah satu jenis dari penelitian. Dan kalau kita belajar mengenai penelitian, prinsip utama penelitian itu berangkat dari permasalahan, apapun desain penelitiannya. Setelah kita mengidentifikasi atau mendapatkan permasalahan, kemudian kita akan mencari solusi. Solusi yang kita cari ini merupakan cara yang kita gunakan untuk memecahkan permasalahan yang sudah kita identifikasi tadi. Nah, di dalam PTK, solusi yang kita terapkan ini kita kenal sebagai tindakan. Sehingga setelah tindakan itu diterapkan di kelas yang ada permasalahannya tersebut, harapannya permasalahan di kelas tersebut terselesaikan. Nah, sekarang kita coba lihat terlebih dahulu apa sih tujuan kita melaksanakan PTK. Yang pertama adalah memecahkan permasalahan yang terjadi di kelas ya. Lingkupnya hanya kelas karena kalau lebih luas namanya penelitian tindakan sekolah. Kemudian meningkatkan kualitas pembelajaran tentunya ya. Kalau di kelas ada permasalahan, kalau permasalahan itu berhasil kita pecahkan, maka insya Allah nanti kualitas pembelajaran menjadi lebih optimal. Kemudian dengan adanya PTK, guru itu juga akan mampu mengoptimalkan atau memperbaiki praktik pembelajarannya. Tidak hanya guru ya, dosen pun juga begitu. Penelitian tindakan kelas tidak hanya terbatas pada kelas, pada sekolah, tetapi juga di perguruan tinggi. Jadinya dosen-dosen juga tidak masalah menggunakan PTK dan masih bisa sekali dipublish di jurnal nasional ataupun internasional bereputasi terindeks Scopus. Kemudian meningkatkan pelayanan profesional guru. Nah, kita yang mungkin sebagian sudah tersertifikasi itu kan dikatakan sebagai guru atau dosen profesional. Salah satu karakteristik dari guru atau dosen profesional adalah mau meningkatkan kompetensinya.
Sehingga dengan PTK kita ya mau tidak mau meningkatkan kompetensi kita dan sejalan dengan meningkatkan kualitas pembelajaran kita. Nah, sekarang kita langsung masuk di tahapan PTK. Kita harus paham terlebih dahulu tahapannya sehingga nanti kita bisa merancang apa yang kita butuhkan dengan AI untuk mengisi setiap tahapan ini. Secara umum, tahapan PTK itu ada 4. Yang pertama adalah perencanaan ya atau plan, kemudian tindakan, kemudian yang ketiga adalah pengamatan atau observasi, dan yang terakhir adalah refleksi. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu apa yang dilakukan di tahapan perencanaan. Di tahapan perencanaan ini kita mendesain PTK sejak awal ya di perencanaan, semacam buat proposal itu berangkatnya ya dari perencanaan. Nah, ketika di perencanaan kita menentukan terlebih dahulu rumusan masalah, tujuan hingga tindakan yang ingin kita gunakan untuk memecahkan masalah yang kita rumuskan tadi. Nanti langsung kita praktikkan ini bagaimana rumusan masalah hingga tindakannya. Kemudian kita juga menentukan standar kesuksesan tindakan ya. Ada rumusan masalah. Misalkan saya mengajar di kelas 10 IPA 5. Di 10 IPA 5 ada permasalahan hasil belajar. Nah, itu nanti dijadikan rumusan masalah. Nah, dari permasalahan hasil belajar itu tindakannya apa yang akan kita gunakan untuk memecahkan permasalahan tersebut. Nah, untuk menentukan apakah tindakannya berhasil atau tidak, tentunya kita harus punya semacam standar. Oh, ini sukses, oh ini kurang sukses, begitu. Ya, tetapi kalau kita permasalahannya hasil belajar, tentunya saat ini PTK sudah susah ya, sudah usang kalau variabelnya hasil belajar. Kita harus cari variabel lain yang lebih menjual. Kemudian setelah kita tentukan standar kesuksesan tindakannya, kita siapkan instrumen pengumpulan datanya. Misalkan tadi permasalahannya adalah hasil belajar. Standarnya kalau nilainya sekian, maka permasalahannya sudah sukses dipecahkan. Nah, bagaimana cara kita mengumpulkan data hasil belajar? Kita butuh instrumen. Nah, dengan AI pun nanti kita bisa membuat instrumen untuk mengukur data PTK kita. Kemudian setelah instrumen kita susun atau kita siapkan perangkat. Nah, sekarang zamannya kurikulum merdeka. Kita ya siapkan bisa modul ajar atau RPP kalau kurikulum 13. Dan dengan AI pun kita bisa hanya dalam waktu 1 menit modul ajar selesai. Nah gitu ya, perangkat pembelajaran apapun dalam 1 menit bisa selesai dengan AI. Namun nanti perlu kita review terlebih dahulu apakah kualitasnya bagus. Tetapi secara umum ya sudah bagus, tinggal kita sesuaikan sedikit saja. Kemudian di kegiatan perencanaan kita juga perlu diskusi dengan kolega ya, karena kalau PTK itu kalau kita kerja sendiri nggak bisa, kita mungkin minta bantuan guru lain ya, sehingga kita diskusi dengan mereka terkait apa permasalahan dan apa tindakan yang akan kita terapkan. Setelah perencanaan, tahapan yang kedua adalah tindakan. Nah, di tindakan ini merupakan kegiatan utama dari PTK, yaitu ketika guru atau dosen mengimplementasikan tindakan yang telah tertuang di dalam rencana pembelajaran. Bersamaan dengan tindakan, fase pengamatan juga dilakukan atau observe, ya. Nah, di sini ketika guru mengajar, observer mengamati dan mendokumentasikan pembelajaran, ya. PTK yang ideal itu yang melibatkan guru lain sebagai observer, gitu. Ya, jadinya baik tindakan ataupun pengamatan dilakukan di waktu yang sama. Kemudian di pengamatan, observer mengumpulkan data menggunakan instrumen yang tadi telah disediakan di tahapan perencanaan. Terakhir, yang perlu kita garis bawahi, observer jangan terlibat atau jangan berinteraksi dengan siswa selama pembelajaran. Mungkin Bapak Ibu di sini pernah mendengar lesson study ya. Lesson study juga ada observer, dan observer itu di lesson study juga tidak boleh terlibat atau berinteraksi dengan siswa. Begitu juga PTK ya. Jadinya di PTK ada guru lain atau ada mahasiswa, mungkin di sekolah Bapak Ibu ada yang sedang PBL, mereka bertindak sebagai observer. Nah, observer hanya mengamati proses pembelajaran atau variabel yang menurut kita tadi bermasalah sehingga ingin kita tingkatkan menggunakan tindakan kita. Kemudian fase terakhir adalah refleksi. Nah, di refleksi apa yang dilakukan? Di refleksi kita menganalisis data dan temuan ya. Tadi observer mengumpulkan data. Kemudian misalkan tadi kita permasalahannya adalah hasil belajar. Maka hasil belajar diukur misalkan menggunakan instrumen tes. Nah, data hasil belajar sudah didapatkan. Mungkin data keaktifan sudah didapatkan. Baru waktunya kemudian kita analisis data yang sudah kita temukan tadi menggunakan teknik analisis yang sangat sederhana ataupun sangat kompleks, tergantung kita inginnya menggunakan yang mana. Kemudian
kita di tahapan refleksi juga membandingkan dengan tujuan dan standar kesuksesan tindakan. Misalkan data hasil belajar sudah kita dapatkan. Sekarang waktunya kita melihat apakah data hasil belajar yang sudah kita analisis ini sudah mencapai KKM misalkan. Kalau belum mencapai, ya sudah kita lanjutkan. Kalau sudah mencapai, ya sudah PTK-nya sudah selesai. Dan yang terakhir direfleksi adalah kita merumuskan perubahan-perubahan yang perlu dilakukan untuk mempersiapkan siklus selanjutnya. Jika ketika standar yang sudah kita terapkan tadi, sudah kita tetapkan tidak tercapai. Oh, ternyata hasil belajarnya masih rendah, padahal sudah kita melakukan siklus pertama, sudah kita beri tindakan, ternyata hasil belajarnya kurang atau di bawah KKM. Maka di refleksi ini kita merumuskan apa sih atau bagaimana caranya tindakan tersebut menjadi lebih optimal di siklus kedua, sehingga nanti standar yang sudah kita jadikan patokan kesuksesan tercapai. Oke. Nah, kemudian sebetulnya 4 tahapan ini bentuknya tidak seperti ini, bentuknya seperti spiral ya. Nah, kalau kita bagankan maka bentuknya seperti ini. Nah, ya, semacam ini pengamatan dilakukan terlebih dahulu, namun sebelum pengamatan, di sini kita melakukan identifikasi permasalahan di kelas kita. Sama seperti prinsip dasar penelitian tadi ya. Semua penelitian harus berangkat dari identifikasi permasalahan. Setelah permasalahan diperoleh, kita lakukan perencanaan. Kemudian perencanaan dilanjutkan tindakan, tindakan bersamaan dengan pengamatan, hasil dari pengamatan dan tindakan direfleksikan. Nah, tadi saya katakan ketika standar tidak tercapai, maka lanjut ke siklus 2. Nah, di siklus 2 ini kita mulai lagi dengan perencanaan. Dan sebetulnya pada kenyataannya perencanaan siklus 2 dan refleksi siklus 1 itu berjalan bersamaan, ya. Tidak refleksi dulu baru perencanaan. Bisa langsung digabung. Kenapa? Karena di refleksi kita tahu, oh kelemahan dari tindakan di siklus 1 seperti ini. Maka sebaiknya di siklus 2 seperti itu. Nah, sehingga bisa berjalan bersamaan. Nah, setelah perencanaan siklus 2 kembali lagi nanti setelah dioptimalkan tindakannya diterapkan di siklus 2. Kemudian diamati oleh observer, kemudian direfleksikan lagi apakah tindakan tersebut sudah mencapai standar yang sudah ditetapkan. Misalkan belum, maka kita lanjut ke siklus 3. Tapi biasanya kalau sudah 2 siklus itu sudah selesai. Gitu ya. Nah, kemudian ini langsung saja kita ke contoh judul PTK. Ya, materinya sedikit saja, nanti kita langsung praktik. Nah, ini contohnya. Ya, ada beberapa kata kunci dari PTK ya di judul, sehingga orang yang membaca laporan kita sudah tahu, oh ini pasti PTK. Salah satu karakteristiknya adalah menggunakan kata peningkatan. Misalkan ini, peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa di sekolah mana atau di kelas mana melalui model pembelajaran blended PBL. Nah, pembelajaran blended PBL ini merupakan variabel yang kita ukur. Kenapa kok kita ukur? Merupakan tindakan yang kita pilih pembelajaran blended PBL ini, ya. Sedangkan berpikir kritis merupakan variabel yang kita ukur. Nah, kenapa kita memilih berpikir kritis? Karena permasalahan yang kita identifikasi adalah rendahnya berpikir kritis, begitu. Jadinya permasalahan yang kita identifikasi nanti menjadi judul dan menjadi tujuan kita. Ya, dari permasalahan itu kita tentukan tindakannya. Ini contoh yang lain, penerapan pembelajaran berbasis proyek atau project based learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kreatif siswa di mana. Di sini ada kata meningkatkan, sehingga judul yang ada kata-kata peningkatan itu tidak selalu diletakkan di awal, bisa diletakkan di tengah seperti ini. Nah, ini contohnya ya, tindakannya adalah pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, PJBL. Sedangkan variabel yang menjadi awal permasalahan PTK ini dilakukan adalah keterampilan berpikir kreatif. Yang terakhir ini contohnya, penggunaan media pembelajaran tertentu pada pembelajaran berbasis masalah, sehingga ini tindakannya penggabungan antara model pembelajaran dengan media. Permasalahannya apa? HOTS siswanya rendah, sehingga di sini untuk meningkatkan HOTS siswa. HOTS itu apa? Higher order thinking skill, keterampilan berpikir tingkat tinggi. Oke, kemudian ini yang terakhir ya, pembelajaran inquiry melalui Google Classroom, sehingga ini sinkronus online misalkan, asinkronus ya, untuk meningkatkan literasi sains siswa. Nah, kemudian sekarang kita lihat contoh tujuan dan rumusan masalah. Contoh rumusan masalahnya. Nah ini, ya, kalau judulnya peningkatan keterampilan berpikir kritis siswa melalui model pembelajaran blended PBL, maka contoh rumusan masalahnya seperti ini. Bagaimana caranya meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa
melalui pembelajaran blended PBL. Lalu tujuannya seperti ini, ya, untuk menganalisis cara meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa di sekolah mana pada pembelajaran blended PBL. Jadinya antara judul, rumusan masalah, dan tujuan ya hampir sama. Oke, itu sedikit materi terkait PTK. Nah, sekarang kita langsung masuk ke materi terkait AI sebelum nanti kita praktikkan. Kalau kita berbicara terkait penelitian ya, kalau kita breakdown, kita pecah menjadi lebih detail lagi. Tahapan pertama, seperti yang saya singgung, adalah identifikasi permasalahan. Setelah permasalahan diidentifikasi, kita melakukan perancangan penelitian untuk mengatasi permasalahan yang telah diidentifikasi. Setelah itu penelitian dilakukan. Nah, penelitian cuma sampai sini sebetulnya ya. PTK ya sudah sampai pelaksanaan penelitian. Tetapi kalau penelitian itu tidak dipublikasikan, kan rugi ya, eman ya. Poinnya nanti akan kecil kalau hanya laporan. Tetapi kalau sudah dipublikasikan ke jurnal atau minimal di proceeding setelah kita ikut seminar nasional, maka nilai kumnya atau nilai angka kreditnya tentunya lebih tinggi. Apalagi kalau bisa sampai internasional jurnal terindeks Scopus. Kemudian, nah karena kita cita-citanya publish ya, diterbitkan di jurnal atau lembaga berkala ilmiah yang lain, maka setelah kita melakukan pelaksanaan penelitian, kita menulis draft publikasi. Nah, setelah draft publikasi selesai, bahasanya kita sempurnakan. Bisa jadi draft publikasinya masih kasar. Kalimatnya kalau bahasa Indonesia masih tidak sesuai dengan UEB misalkan. Atau bahasa Inggris grammarnya masih kurang bagus. Tensesnya masih bermasalah misalkan. Kemudian setelah penyempurnaan bahasa, baru kita cari jurnal target. Nah, di era saat ini kita mengenal AI. AI dapat membantu ketika kita melakukan identifikasi permasalahan untuk penelitian yang ingin kita teliti. AI juga dapat membantu kita merancang atau mendesain penelitian. Bahkan AI pun juga membantu kita ketika kita melaksanakan penelitian. Ada penelitian yang 90% menggunakan AI. Ada juga seperti itu ya. Setelah data kita peroleh, kita juga bisa menggunakan AI untuk menulis draft publikasi. Kemudian, misalkan draft publikasinya bahasanya kurang bagus, kita juga bisa menggunakan AI untuk penyempurnaan bahasa. Bahkan dengan AI pun kita juga bisa dengan mudah mencari manakah seminar ataukah manakah jurnal yang cocok dengan judul atau abstrak atau draft publikasi yang sudah kita buat berdasarkan penelitian kita. Lalu sebetulnya apa sih AI itu? Ya. Nah, sebelum kita membahas AI itu apa, nah di malam hari ini kita akan belajar penggunaan AI untuk dua tahapan pertama, yaitu identifikasi permasalahan dan perencanaan penelitian, khususnya penelitian tindakan kelas. Sedangkan pelaksanaan penelitian dan seterusnya tidak kita bahas di kali ini ya, karena skop kita, batasan kita sesuai flyer hanya sampai perancangan penelitian. Nah, AI itu apa sih? AI itu singkatan dari Artificial Intelligence. Ya, yang bahasa Indonesianya adalah kecerdasan buatan. Secara sederhana ya, Artificial Intelligence itu simulasi proses berpikir manusia yang diterapkan pada mesin. Nah, kita kan bisa mikir ya. Nah, proses berpikir kita itu semacam ditanamkan di mesin, sehingga mesin bisa melakukan proses berpikir layaknya kita. Kita sebagai akademisi, kita bisa meneliti, kita bisa menulis. Sehingga dengan AI, mesin pun juga bisa meneliti dan bisa menulis. Kemudian, karena simulasi proses berpikir manusia ditanam ke mesin, maka mesin tersebut mampu melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Nah, sekarang kita bahas AI untuk merancang PTK. Apa saja? Ada banyak sebetulnya ya, tetapi di kali ini akan saya bahas 3 saja. Yang pertama, ini insya Allah semua sudah kenal ya, ChatGPT. Nanti kita akan singgung ya. Jadinya kita bahas yang sederhana, yang populer, hingga yang khusus. Ya. Kemudian yang kedua nanti akan saya bahas adalah Magic School, bagaimana cara menggunakan AI Magic School untuk PTK. Dan yang terakhir adalah Braintext ya. Oke, yang pertama ChatGPT dahulu. Ya, kita bahas sedikit dahulu sebelum kita praktikkan. ChatGPT itu gratis ya, gratis. Tetapi kalau ingin model AI-nya ditingkatkan menjadi premium, maka tentunya berbayar. Tetapi dengan gratis saja sudah powernya sudah bagus ya, sudah unggul. Kemudian chatbot ini ya, ChatGPT itu chatbot. Chatbot itu semacam ya apa ya, mesin yang bisa kita buat chat gitu sehingga nanti dia membalas chat kita, merespon chat kita ya. ChatGPT itu chatbot AI paling populer. Masih ada banyak lagi chatbot yang lain, misalkan Gemini dari Google, Arya dari apa Opera, kemudian Bing ya,
Copilot dari Microsoft. Kemudian respon yang dihasilkan pada ChatGPT itu tergantung pada kualitas prompt ya. Nah, kita namanya saja chatbot, jadinya kita itu kalau ingin menghasilkan sesuatu menggunakan ChatGPT ya kita chat. Nah, apa yang kita tulis, yang kita chatkan kepada ChatGPT itu namanya prompt. Prompt itu semacam perintah. Kita bebas menuliskan perintah ke ChatGPT. Namun kalau kualitas promptnya rendah, maka hasilnya kurang optimal. Nanti kita akan coba belajar bagaimana caranya menyusun prompt agar nanti hasilnya bagus. Kemudian dengan menggunakan prompt yang optimal, maka akan mampu ChatGPT ini menghasilkan berbagai macam perangkat, baik perangkat penelitian ataupun perangkat pembelajaran. Misalkan contohnya modul ajar. Nah, sekarang Magic School. Nah, Magic School itu biayanya gratis ya. Gratis tapi hanya saat uji coba saja. Nanti kita lihat saja ya. Sebagai pembanding. Kali aja nanti ada yang ingin menggunakan Magic School. Nah, Magic School ini khusus AI khusus untuk pengajar, untuk dosen, untuk guru sangat cocok Magic School. Dan enaknya beda dengan ChatGPT, kita nggak menggunakan prompt, kita tidak perlu mengetik perintah kalau menggunakan Magic School. Mungkin mengetik sedikit, tetapi di Magic School sudah disusun menjadi menu-menu, tinggal diklik-klik saja kita inginnya apa, topiknya apa, kita ingin si dia menghasilkan apa, tinggal kita pilih dan kita ketik secara singkat. Berbeda dengan ChatGPT yang kalau ingin hasil yang bagus ya promptnya panjang. Kemudian dapat menghasilkan berbagai perangkat pembelajaran. Kalau ChatGPT tadi bisa menghasilkan perangkat pembelajaran ataupun perangkat penelitian. Sedangkan kalau Magic School ini khusus ya karena AI untuk pengajar, maka ya yang dihasilkan adalah perangkat pembelajaran dari rencana pembelajaran atau RPP ya, kemudian silabus, kemudian kisi-kisi soal, kemudian rubrik penilaian, kemudian skenario pembelajaran, semuanya bisa dirancang di Magic School. Kemudian yang terakhir adalah BrainText ya. Nah, ini BrainText ini sebetulnya berbayar, tetapi berbayarnya paling murah. Sebagai perbandingan saja ya, kebetulan saya di YouTube saya itu sudah mereview puluhan AI, dan dari puluhan AI itu rata-rata biayanya per tahun nggak ada yang hampir tidak ada yang di bawah 1 juta, rata-rata 2 juta ke atas, begitu ya. Sedangkan BrainText ini 1 tahun hanya 490.000. 490.000 itu kalau untuk AI yang lain itu hanya untuk 1-2 bulan, 1-2 bulan, bahkan 2 bulan aja nggak cukup. Kalau BrainText ini 1 tahun hanya 490.000. Dan apa fungsi dari BrainText? Ya, BrainText ini bisa kita gunakan untuk penulisan, menulis berbagai hal dari akademis, konten kreator, kemudian marketing, kemudian membuat berita, blogging dan sebagainya, membuat email. Di BrainText ada lengkap sekali. Jadi ini AI khusus untuk penulisan, ya. AI berbayar namun terlengkap, ya. Toolnya sampai 160 lebih, ya, dan termurah. Nah, kalau nanti ingin tahu bagaimana caranya mendaftar dan berlangganan ke BrainText, silakan nanti klik aja ini ya, Google Drive ini saya sudah buatkan tutorial langkah demi langkah serta gambarnya, sehingga nanti kalau ada yang tertarik dengan BrainText silakan coba. Karena pada umumnya memang AI itu ya ada yang berbayar, ada yang gratis sedikit ya. Tetapi dengan gratis pun bisa kita optimalkan. Misalkan ChatGPT tadi ya. Tetapi kita untuk pengetahuan saja ada juga yang berbayar dan sangat murah dan sangat bagus. Dan ya mungkin kalau saya ditanya apa yang direkomendasikan yang berbayar, ya salah satunya BrainText. Ya, kemudian nah dengan BrainText kita tidak hanya bisa menghasilkan tulisan, tetapi juga bisa mencari ide penelitian, membuat proposal penelitian, membuat laporan penelitian, bahkan membuat draft artikel jurnal. Lengkap pokoknya. Nanti kita lihat ya. Nah, cara mendaftar BrainText di sini cuma singkat saja saya sampaikan di slide, nanti silakan dibaca saja. Kalau ingin cara detailnya, sebentar saya stop share dahulu. Saya sudah membuatkan, nanti silakan diakses ya. Nah, ini tadi di PPT saya itu sudah saya copy link drive ini, nanti silakan diakses saja kalau ada yang ingin melakukan langganan kepada BrainText. Nah, sekarang langsung kita praktik ya. Nah, tadi ada tiga tool, 3 AI ya yang akan kita pelajari. Tetapi nanti kalau waktunya masih ada, kita coba lihat AI lain yang saya rekomendasikan juga. Namun sementara 3 dulu. Yang pertama adalah ChatGPT ya. Ini insya Allah semua sudah banyak yang tahu ya ChatGPT, tetapi tetap kita bahas karena biasanya, bukan biasanya ya, sebagian
sebagian itu menggunakan ChatGPT kurang optimal karena perintahnya terlalu singkat. Nah, bagaimana cara mengakses ChatGPT bagi teman-teman atau bagi Bapak Ibu kolega yang belum pernah membuat ChatGPT ya? Saya coba praktikkan dari awal misalkan. Nah, ini kita tulis saja chatgpt.com seperti ini. Oh, sebentar, saya cari browser yang belum ada ChatGPT-nya. Coba yang ini. Nah, ini Bapak Ibu nanti tinggal klik aja ChatGPT di Google ya, kemudian nanti ada openai.com, ini tinggal diklik saja. Nah, ini tampilan depan dari ChatGPT. Nah, bagaimana cara kita menggunakan? Nah, di sini ada klik start now. Ini tinggal kita klik saja ya. Nah, ini tampilan depannya seperti ini. Bagi Bapak Ibu yang belum punya akun nanti bisa sign up di sini ya. Kita klik saja sign up-nya di sini. Kemudian, nah nanti akan muncul seperti ini. Kita bisa masukkan email kita. Atau kalau kita malas ngetik, ya sudah, kita klik ini, continue with Google. Dengan klik continue with Google, kita bisa masuk ke ChatGPT menggunakan akun email kita. Nah, setelah saya klik tadi ya, continue with Google, maka tampilannya seperti ini. Sorry, saya coba lagi. Tampilannya seperti tadi ya, akan muncul list email yang ingin kita gunakan. Misalkan ini ya, kita klik ini email yang kita gunakan atau email Bapak Ibu masing-masing, kemudian nanti kita klik lanjutkan. Caranya seperti itu, nanti akan langsung terdaftar kita di ChatGPT menggunakan akun email yang kita pilih. Namun kalau Bapak Ibu masih belum nyambung ke akun Google, ya sudah, emailnya silakan diklik manual di sini, kemudian nanti klik continue. Misalkan pau@gmail.com, misalkan seperti ini. Nanti kita klik continue saja dan seterusnya. Oke, sekarang kita coba menggunakan ChatGPT untuk merancang PTK. Misalkan Bapak Ibu sudah punya akun, maka tampilannya seperti ini. Oke, saya baru buka chat Zoom ya. Katanya nge-freeze ya, tapi aman ya sepertinya ya. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti kalau misal bermasalah bisa langsung disampaikan. Ini tampilan depan dari ChatGPT setelah kita punya akun. Nah, kita coba praktikkan ya. Apapun pertanyaan akan dia jawab ya. Misalkan sekarang hari apa atau namamu siapa, misalkan seperti ini ya. Maka dia akan menjawab, saya adalah ChatGPT, asisten virtual dan sebagainya ya. Nah, apapun pertanyaannya bisa dijawab. Nah, sekarang kita akan fokus bagaimana merancang PTK menggunakan ChatGPT. Nah, kita bisa klik new chat di sini ya, biar nanti punya halaman baru. Nah, sekarang bagaimana rumus membuat prompt? Saya buka notepad terlebih dahulu. Saya screen seluruh halaman saja ya, biar enak. Biar tidak stop share dan share ulang screen ke entire screen. Oke, ya. Saya buka notepad terlebih dahulu. Ketika kita ingin menggunakan ChatGPT, tadi saya katakan kunci utamanya adalah prompt. Bagaimana caranya menyusun prompt yang bagus? Maka kita harus tahu bagaimana formulanya. Saya perbesar dulu ke hurufnya biar nanti jelas. Oke, kurang besar kayaknya. Oke. Kalau kita ingin membuat prompt yang bagus, kita kasih dia peran terlebih dahulu ya. Misalkan seperti ini. Anda adalah seorang guru atau dosen atau pendidik ya, pendidik yang berpengalaman, saya perbesar ya, berpengalaman melakukan penelitian tindakan kelas. Nah, kemudian setelah kita kasih peran, kita kasih dia semacam experience-nya, pengalaman dia apa, ya, kompetensi dia apa. PTK yang Anda hasilkan selalu dapat memecahkan permasalahan yang terjadi di kelas Anda. Misalkan kita tambah lagi kompetensinya. PTK Anda juga sering dapat dipublikasikan di jurnal nasional misalkan atau jurnal internasional, enggak masalah ya. Sehingga di sini dikasih peran, kemudian ini adalah kompetensi dia. Nah, sekarang kita kasih skenario pada dia. Sekarang Anda akan merancang PTK
di kelas misalkan 10 SMA mata pelajaran biologi. Misalkan seperti ini, ya. Kemudian misalkan kita belum dapat permasalahan nih, ya, belum dapat permasalahan. Kita langsung minta AI untuk mencoba mencari permasalahan. PTK Anda mengangkat permasalahan berbasis abad 21. Misalkan seperti ini. Ya, model pembelajarannya juga inovatif. Ya, misalkan seperti ini. Nah, sekarang coba list judul PTK sesuai dengan kondisi tersebut. Nah, misalkan seperti ini ya. Mengangkat model pembelajarannya atau tindakannya. Misalkan ini saya tambah tindakannya dalam kurung model pembelajaran atau media atau tindakan lain juga inovatif. Nah ya, silakan seperti ini ya. Nanti ini promnya akan saya kopikan ya. Saya copy dulu ke PPT, nanti PPT-nya akan saya share di grup peserta. Saya bentar. Ini aja ya. Sorry. Nah ini ya, nanti bisa dicoba di komputer masing-masing. Atau saya copy juga ke chat ya. Bentar, chat ini. Ya. Oke, sudah saya copy ke chat ya. Ah, nanti prom ini bisa Bapak Ibu langsung praktikkan di ChatGPT. Bisa jadi nanti hasilnya berbeda-beda ya. Ini sudah saya copy ke sini di ChatGPT saya, kemudian tinggal di enter atau klik tanda panah di sini. Maka si ChatGPT akan memproses instruksi ini ya. Nah, nanti kita tunggu dulu prosesnya. Nah, ini ya. Berikut adalah beberapa judul penelitian tindakan kelas yang dapat Anda pertimbangkan untuk kelas 10 SMA dalam mata pelajaran biologi dengan fokus pada permasalahan berbasis abad 21 dan tindakan inovatif. Nah, ini sudah banyak judulnya. Tinggal kita pilih saja. Ya, kita tunggu dulu prosesnya. Oke. Ini ada banyak ini ya. Tinggal dipilih aja ini. Bagus-bagus ini. Padahal ini AI gratisan. Nah, ya ini yang pertama, penerapan model Project Based Learning sesuai kurikulum Merdeka jadinya PJBL untuk meningkatkan keterampilan kolaborasi. Kolaborasi itu salah satu porsi, salah satu C di keterampilan abad 21. Penggunaan augmented reality, ini teknologi yang sekarang juga didorong ya di kurikulum Merdeka sebagai media pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman siswa tentang struktur sel. Implementasi pembelajaran berbasis masalah PBL itu juga model lain selain project based yang juga didorong oleh GTK kepada guru ataupun dosen ya di kurikulum Merdeka atau MPKM ya. Jadinya ini juga sesuai berpikir kritis itu juga salah satu keterampilan abad 21. Pengaruh penggunaan video pembelajaran interaktif terhadap motivasi, efektivitas pembelajaran flip classroom, kemudian model pembelajaran inquiry, berpikir analitis jadinya ini C4, media digital game based learning. Nah, ini tinggal dipilih saja Bapak Ibu ingin yang mana. Ini ketika Bapak Ibu belum punya masalah ya, ingin coba mencari masalah yang menurut AI itu bagus ya. Nah, dan tadi karena kita sudah kasih peran dia, kompetensi dia adalah dia terbiasa membuat PTK yang bisa dipublikasikan ke jurnal nasional, maka ini insya Allah judul-judulnya pun bisa kita kembangkan menjadi draft artikel jurnal juga. Kalau kita nanti ganti ini menjadi dipublikasikan di jurnal bereputasi Q1, Q2, Trindex Scopus, maka nanti ini juga akan muncul beragam juga, begitu ya. Oke, misalkan, nah ini kan sudah belum ada masalah. Nah, misalkan sekarang kita sudah punya masalah ya. Di kelas saya ini misalkan kok ketika siswa diminta untuk menjawab pertanyaan secara lisan nggak bisa. Nah, itu nanti tinggal kita masukkan di sini saja. Ya, sama nanti kasih peran saja. Ya, perannya misalkan sama, tetapi masalahnya sudah kita sampaikan. Misalkan ya, ini saya copy saja ke notepad sini. Kemudian Anda adalah seorang pendidik berpengalaman, melakukan penelitian tindakan kelas, PTK yang Anda, dan seterusnya. Nah,
Nah, ini tinggal kita hapus saja ya. Permasalahan di kelas Anda adalah misalkan apa ya? Keterampilan siswa ya. Siswa ketika menjawab soal esai yang membutuhkan keterampilan berpikir, skornya selalu jatuh, misalkan seperti itu ya. Jadinya dari nilai rapot atau dari ujian, nah itu bisa jadikan permasalahan. Kita masukkan di sini permasalahannya di kalimat ini. Nah, kemudian sekarang tinggal diminta aja ya. Sekarang cari tindakan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Lalu buat list judul PTK sesuai dengan kondisi tersebut. Nah, tinggal diganti aja tengahnya. Nah, ini saya copy ke chat lagi ya. Oke, sudah saya kirim ke chat Zoom. Nah, sekarang kita coba praktikkan di ChatGPT. Nah, masuk ke sini. Nah, ini ya. Dia sudah membuat, Pak, apakah ini etis dan apakah ini tidak merusak integritas akademik misalkan ya. Nah, kalau selama kita gunakan ChatGPT untuk diskusi, pencarian ide dan sebagainya itu tidak melanggar etika ilmu. Ya, nanti akan saya spill ya, saya beri contoh ketika bagaimana AI itu melanggar etika ilmu. Nah, itu yang harus kita hindari. Nah, kalau yang ini kita nggak masalah ya. Nah, ini ya. Untuk mengatasi permasalahan siswa yang mengalami kesulitan dalam menjawab soal-soal esai, tindakan yang dapat Anda ambil adalah menerapkan strategi pembelajaran yang menekankan pada pengembangan keterampilan berpikir kritis dan analitis. Beberapa pendekatan yang dapat digunakan, inquiry based learning, metode diskusi kelompok kecil, alasannya ini. Pembelajaran berbasis masalah, alasannya ini. Penggunaan rubrik penilaian berbasis keterampilan berpikir tingkat tinggi, ini alasannya. Strategi pembelajaran metakognitif gitu. Jadinya kita sudah punya masalah, kita ingin mencari tindakan yang bagus, yang menjual, yang novelty, yang mudah dipublikasikan. Nah, kita bisa minta bantuan si ChatGPT. Dari tindakan-tindakan ini, kemudian ChatGPT membuatkan judul-judulnya. Nah, ini ya judul-judulnya. Oke, ada 10 nanti silakan dipraktikkan sendiri dan tentunya nanti respon yang saya dapat berbeda dengan respon yang Bapak Ibu dapat. Mungkin ada sedikit perbedaan ataupun perbedaannya jauh, meskipun promptnya sama. Dan itu alam, natural ya. Karena kita ngobrol dengan ChatGPT itu ya kayak ngobrol dengan orang gitu ya. Dan orang yang saya tanya dan orang yang Bapak Ibu ajak diskusi bisa jadi berbeda. Gitu ya. Oke, ini bagaimana cara kita mencari ide penelitian menggunakan ChatGPT. Nah, misalkan ya, sekarang kita sudah dapat ide nih. Idenya adalah terkait berpikir kritis. Kemudian tindakannya ini, ya. Tindakannya ini. Ya, misalkan kita masih belum paham pembelajaran berbasis masalah itu langkah-langkahnya seperti apa dan kita belum tahu referensi dari pembelajaran berbasis masalah. Mungkin ada tapi buku atau artikel berbahasa Inggris saya nggak paham gitu ya. Maka kita juga bisa minta bantuan ChatGPT untuk mendetailkan bagaimana tahapan kita melakukan pembelajaran berbasis masalah untuk mengatasi permasalahan tadi. Misalkan sekarang, misal saya pakai yang inquiry ini aja ya, ya yang ini ya. Misal saya memilih judul Anda yang nomor 1. Nah, ini kita copy saja. Fred, ini kita copy di sini. Nah, ya. Tolong detailkan prosedur atau skenario pembelajaran. Pembelajaran dari pembelajaran inquiry tersebut agar mampu meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa. Nah, ini ya. Ini promptnya seperti ini. Ya, jadinya kita pilih salah satu judulnya, kemudian kita minta dia mendetailkan. Nah, ini saya copy ya. Saya copy ke chat juga. Oke, nah ini saya kirim ke sini ke ChatGPT juga. Nah, nanti dia akan membuatkan detail prosedur atau skenario pembelajaran berbasis inquiry tersebut. Nah, ini ya, detail ini nanti. Identifikasi topik, tujuan pembelajarannya apa, penyiapan materi dan alat dan seterusnya. Nah, nanti silakan dipraktikkan sendiri. Nah, ini tahapan orientasi dan stimulasi atau stimulasi. Nah, ini presentasi masalah, kemudian diikuti diskusi awal,
ini bagaimana detail aktivitasnya, kemudian tahapan perumusan masalah, formulasi pertanyaan, ini apa yang dilakukan bersama-sama guru dan siswa merumuskan beberapa pertanyaan. Nah, ini kan tindakan ya. Jadinya kita membuat perencanaan dengan bantuan ChatGPT sudah selesai, tahapan perencanaannya sudah lengkap begitu ya. Oke, ya, ini ChatGPT. Sekarang kita coba gunakan AI yang kedua. AI yang kedua tadi Magic School ya. Sebenarnya ada yang lain ya, EduAid ya. Tapi di malam ini saya akan gunakan yang Magic School terlebih dahulu. Oke, Magic School. Nah, ini magicschool.ai. Saya coba buka di browser yang belum saya gunakan untuk mendaftar Magic School. Nah, ini ya, magicschool.ai. Ini saya kirim juga ke chat Zoom. Nah, ini tampilannya ya. Kemudian bagaimana caranya kita membuat akun? Buat akunnya gratis ya. Tapi tadi saya katakan ini berbatas gratisnya ya. Kayak free trial lah. Ini kita klik sign up free. Nah, ketika kita klik sign up free, sama seperti tadi si ChatGPT, kita bisa nulis manual, email dan password kita. Atau kalau kita malas nulis, ya sudah. Kita bisa sign up with Google atau sign up menggunakan akun Google kita. Tinggal kita klik, maka tampilannya seperti ini. Kemudian kita pilih email yang ingin kita gunakan. Ketika muncul tombol tampilan konfirmasi seperti ini, kita klik lanjutkan, atau kalau Bapak Ibu browsernya settingannya berbahasa Inggris, maka tinggal kita klik tombol continue. Nah, ini tampilannya. Welcome to Magic School, the leading AI platform for schools. Namanya saja Magic School ya, jadinya cocok untuk pengajar karena untuk school ya, untuk sekolah begitu. Ya. Kemudian di sini tinggal kita klik with my profile atau kita buat profil kita. Kita klik saja. Nah, ini ada proses, kita tunggu saja sebentar ya. Nah, ini apa peran Anda? Ini tinggal kita klik saja. Misalkan kita guru, maka kita klik teacher ya, atau educator, terserah ya. Misalkan kita pilih yang ini, educator. Kemudian kita klik next. Ya. Ini kan bahasa Inggris ya, tapi tenang, ini nanti bisa kita setting berbahasa Indonesia ya. Nah, kemudian di sini level kelas atau jenjang kelas apa yang Anda ajar. Jadi sistemnya Barat ya. Nggak masalah, kita sesuaikan saja karena nanti ketika kita ingin buat perangkat pembelajaran bisa kita sesuaikan lagi. Misalkan ya, saya ngajar kelas 10 SMA misal ya, atau saya ngajar di perguruan tinggi S1. Kalau perguruan tinggi kita pilih higher education. Kalau Bapak Ibu dosen yang di pasca juga bisa menggunakan ini higher education ya. Misalkan SMA kita pilih yang high school ya. Karena di sini grades-nya ya kelas 9 sampai kelas 12. Kemudian kita klik next. Nah, kemudian ini tinggal kita pilih saja. Ya, saya ini ngajar apa? Misalkan saya ngajar biologi. Biologi itu termasuk science, maka kita klik yang science. Kemudian kita klik next lagi. Nah, ini sudah ya, full name-nya nanti kita kasih nama Ahmad Fauzi misalkan. Kemudian klik get started. Nah, kemudian kok di sini I acknowledge ini kita centang, kita klik. Nah, ini tampilannya. Nah, ini lengkap ini ya. Nah, ini ada banyak menu. Tapi lagi-lagi ini free trial, jadinya berbatas ya. Dan akan gratisannya berakhir dalam 14 hari ya. Jadinya kalau ingin dioptimalkan selama 14 hari, silakan buat perangkat sebanyak-banyaknya menggunakan Magic School secara gratis misalkan ya. Nah, sekarang di sisi kiri ini ada settingan seperti ini. Nah, ini select language ya, pilih bahasa, tinggal kita klik saja. Nah, ini kita pilih yang ini, bahasa Indonesia. Kita klik di sini. Nah, sehingga jadi bahasa Indonesia ya. Jadi bahasa Indonesia semua. Nah, kemudian ya tadi kita sudah dapat permasalahan, berpikir kritis, tindakannya pembelajaran berbasis masalah. Nah, sekarang kita perlu menyiapkan instrumen karena tadi di tahapan perencanaan salah satu tahapannya, salah satu aktivitasnya adalah kita menyiapkan instrumen untuk mengumpulkan data. Maka di sini kita cari rubrik ya. Apakah ada kita cari ini saking banyaknya ya. Saya coba Ctrl F saja. Nah, ini generator rubrik. Nah, atau kalau tetap bahasa Inggris, mungkin rubrik generator ya, tinggal dibalik saja. Nah, ini tinggal kita klik saja. Kita tunggu. Nah, ini tingkat kelas. Tadi saya katakan, di awal kita isi kelas tertentu, nanti ketika mau buat perangkat, kita bisa menyesuaikan lagi. Misalkan, oh saya ngajar kelas 10. Nah, kemudian rubrik untuk mengukur berpikir kritis misalkan menggunakan skala berapa? Misalkan 5 skalanya. Kemudian standar atau tujuan, nah ini misalkan ya, bisa kita tuliskan esai misalkan ya, menjawab soal esai, misalkan seperti ini ya.
Kemudian di sini di deskripsi tugas ya. Misalkan siswa mengerjakan pertanyaan jawaban terbuka untuk mengukur keterampilan berpikir kritis mereka dari jawaban tersebut. Nah, misalkan seperti ini. Ya. Kemudian ini kustomisasi tambahan untuk rubrik ya. Nah, misalkan ada argumen yang mendukung, silakan ditambahkan. Misalkan kalau kita tahu berpikir kritis itu indikatornya salah satunya adalah apa ya? Sistematika jawaban misalkan. Kemudian ketepatan jawaban. Tapi kalau Bapak Ibu tidak tahu ya sudah dihilangkan saja, dikosongkan saja nggak masalah. Kemudian ini dikosongkan saja. Kemudian kita klik hasilkan. Ya. Maka nanti dia akan mencoba menghasilkan rubrik berdasarkan apa yang sudah kita masukkan tadi. Nah ini ya rubrik dan jawaban esai. Ini ada 5 skala ya. Ada 5 skala. Kemudian nah ini ya dari sangat baik sampai sangat kurang. Ini indikator di setiap skalanya ya. Dan masih banyak tool-tool lain yang ada di Magic School yang bisa kita explore ya. Kita kembali ke alat sihir di sini ya. Atau Magic Tool kalau masih bahasa Inggris kalau tidak salah ya. Nah, di sini kita lihat ya. Di sini ada generator rubrik yang sudah kita gunakan. Kemudian misalkan kita ingin buat soalnya, maka di sini pun juga ada menu untuk membuat soal ya. Saya cari dulu. Nah, ini pertanyaan. Nah, ini ya. Pembuatan lembar kerja ya, worksheet jadinya bisa ya, LKS ya, LKPD itu bisa. Kemudian penilaian pilihan ganda bisa. Ya, kemudian penilaian sains 3 dimensi dan seterusnya. Nanti tinggal Bapak Ibu cari saja. Ya. Kemudian, nah ini kan berbayar ya Bapak Ibu ya, tetapi ya lumayan lengkap lah ya. Kalau misalkan, oh ini sudah habis nih, ya, berarti saya sudah habis. Apakah saya masih bisa membuat soal, ya, membuat soal yang esai yang bisa untuk mengukur berpikir kritis misalkan, bisa, ya, kita bisa menggunakan chatbot lain ya. Nah, saya buka misal ChatGPT, ChatGPT bisa atau Gemini ya. Saya coba contohkan yang Gemini. Gemini ini chatbot juga Bapak Ibu ya. Tampilannya seperti ini ya. Bagi Bapak Ibu yang belum pernah membuat akun Gemini, maka tampilannya seperti ini. Gemini, kita klik. Nah ini tuh sudah buat ya. Tapi gampang kok nanti ya membuat akunnya. Jadinya tidak perlu saya praktikkan di sini. Saya kembali ke Gemini yang tadi. Nah ini ya. Oh mohon maaf. Ini nggak bisa. Kita kembali ke ChatGPT aja. Nah, kalau di ChatGPT kita juga bisa membuat soal berdasarkan materi yang kita ajar. Misalkan, oh saya sudah menentukan permasalahan berpikir kritis. Ya, materinya di materi evolusi misalkan. Kemudian instrumennya bentuknya soal esai begitu. Nah, sekarang saya ingin buat soalnya tapi saya kesulitan begitu. Nah, maka misalkan ya kita nggak punya materinya ya, kita coba cari materi evolusi. Nah, evolusi kelas 12. Kita download terlebih dahulu misalkan dari Kemdikbud ini. Nah ini kita download saja. Ini sudah terdownload. Nah sekarang kita kembali ke ChatGPT. Kita upload file tadi ya. Nah ini sekarang, nah ini kita buat promnya ya. Saya tulis ini sekarang tolong misalkan PTK yang Anda pilih adalah PTK untuk mengatasi permasalahan berpikir kritis. Instrumen yang Anda gunakan untuk mengukur dan mengumpulkan data berpikir kritis selama PTK adalah soal esai atau jawaban terbuka. Soal esai jawaban terbuka, nggak usah dalam kurung ya, open-ended maksudnya ya. Nah, kemudian sekarang buatkan soal esai minimal C4 atau menganalisis berdasarkan materi evolusi di file ini. Nah, ini ya. Saya copy lagi ke chat Zoom. Nah, saya kembali ke sini. Nah, ini kita
klik ini maka nanti kita bisa ngunggah materi. Ini tadi sudah saya praktikkan ya. Kemudian promnya saya masukkan di sini. Kita kemudian enter. Maka nanti dia akan proses. Nah, berdasarkan materi evolusi dari dokumen yang telah Anda unggah, berikut adalah contoh soal esai untuk mengukur keterampilan berpikir kritis. Ya. Nah, ini dia buatkan. Nah, ini ada skenarionya ya. Karena soal HOTS itu kan nggak bisa langsung bertanya. Harus ada skenario, narasi, atau bagan, dan sebagainya. Nah, ini dia kasih skenario dulu, kemudian analisis lah. Ini. Jadinya dengan menggunakan ChatGPT pun kita bisa membuat instrumen. Dengan Magic School kita juga bisa membuat instrumen. Jadi tinggal dicari saja di sini. Ya. Pertanyaan, ataupun juga nanti di semua. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin buat perangkat pembelajaran menggunakan Magic School, maka pilih perencanaan. Nah, di sini ada rencana pembelajaran, ya, kemudian skenario pembelajaran kita coba ya. Nah, ini pembelajaran berbasis proyek. Misalkan kita pilih PJBL, maka kita bisa pilih menu ini pembelajaran berbasis proyek berdasarkan prinsip pembelajaran PBL. Buatlah rencana proyek lengkap kelas 10. Kemudian materinya evolusi, misalnya. Evolusi itu kelas 12 ya. Maaf, kelas 12. Materi evolusi, detail tambahan. Misalkan nggak usah ya, ini kita kosongkan nggak masalah, ini kita kosongkan nggak masalah, tapi kalau Bapak Ibu ingin PJBL-nya harus seperti apa, maka silakan masukkan di sini. Tinggal kita klik hasilkan. Maka nanti si Magic School akan membuatkan. Nah, ini ya. Dia sudah membuatkan skenario pembelajaran. Ya. Nanti tinggal Bapak Ibu explore lagi menu-menu yang menurut Bapak Ibu cocok ya. Di sini masih banyak. Oke, yang terakhir, nah ini yang paling saya rekomendasikan ya, karena ini luar biasa turunnya, namanya adalah BrainText ya. Nah, Bapak Ibu bisa akses BrainText ini. BrainText. Nah, nulis konten apapun jadi 10 kali lebih cepat. Kenapa saya rekomendasikan? Karena jauh lebih murah, tadi saya katakan jauh lebih murah dan fiturnya jauh lebih lengkap. Nah, nanti Bapak Ibu bisa langsung login ya, atau biar nanti alamatnya enak, nanti Bapak Ibu bisa mengaksesnya. Akan saya tulis di sini ya. Saya tulis di sini. Nantilah ya. Nanti akan saya kirim PPT-nya ini. Ya. Kemudian misalkan ya. Nah, ini ya. Ini bisa kita copy ini alamatnya berdasarkan tutorial yang tadi sudah saya tuliskan di sini. Alamatnya tinggal Bapak Ibu akses saja. Kemudian nanti tinggal dibuka saja ya di browser Bapak Ibu masing-masing. Salah, saya salah copy. Kita kemana ada di ini. Bapak Ibu. Alamatnya sudah diakses ya, maka nanti Bapak Ibu akan mengakses di BrainText ini. Nanti akan saya tulis ulang alamatnya karena saya salah ketik tadi ya. Nah, nanti kalau Bapak Ibu sudah mengakses BrainText, maka tampilannya akan seperti ini ya. Nah, di sini saya katakan tadi toolnya banyak ya. Nah, di sini ada ide karya tulis, ada outline karya tulis begitu. Nah, sekarang misalkan tadi ya di ChatGPT kita bisa membuat ide. Di BrainText pun kita juga bisa menggunakan AI ini untuk menghasilkan ide karya tulis sekaligus penelitian. Bisa kita klik di sini ya. Nah, ini kita klik kemudian nah di sini ya. Bahasa kita gunakan bahasa Indonesia. Kalau Bapak Ibu ingin bahasa Inggris langsung ya silakan pilih bahasa Inggris atau bahasa Cina, bahasa Spanyol terserah ya. Kemudian jumlah ide. Nah, sini saya ingin membuat 10 ide tentang PTK. Maka kita tulis 10 ide. Jenis karya tulis. Nah, kita bisa tulis artikel jurnal ilmiah. Kalau cita-cita PTK kita bisa publish di jurnal nasional. Kemudian topik atau tema, misalkan pendidikan ya. Misalkan seperti ini ya. Nah, ini masih umum ya. Ini nanti belum langsung muncul PTK-nya. Nanti bagaimana cara membuat khusus PTK nanti akan saya tampilkan. Nah, setelah kita masukkan ke sini kita klik hasilkan.
maka dia nanti akan membuatkan 10 ide berdasarkan tema pendidikan. Nah, ya. Pendidikan berbasis teknologi, dampak dan tantangan di era digital. Pendidikan inklusif, strategi untuk meningkatkan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, gitu. Ya. Oke, ini contoh yang pertama. Nah, kemudian kalau kita ingin lebih detail membuat karya tulis berupa PTK, maka kita kembali ke sini ke AI Writer. Kemudian kita tinggal pilih yang ini, ide karya tulis dari referensi. Nah, ini kita klik ya. Ide karya tulis dari referensi. Nah, di sini tetap bahasanya bahasa Indonesia. Kemudian berapa ide, bisa 10, bisa 20 ya, terserah ya, misalkan 10. Nah, kemudian jenis karya tulisnya, misalkan ya artikel jurnal ilmiah atau laporan penelitian. Topiknya, misalkan tadi ya, kita sudah mendapatkan permasalahan itu keterampilan berpikir kritis ya, misalkan keterampilan berpikir atau pengaruh keterampilan berpikir. Di sini ada referensi valid. Misalkan kita nyari di Google dan di Google kita mendapatkan apa namanya artikel yang bagus yang berupa PTK yang ingin kita tiru atau ingin kita modifikasi. Maka referensinya bisa dimasukkan di sini. Ya, misalkan saya cari di Google dahulu ya, Scholar. Kita ke Google Scholar terlebih dahulu. Misalkan ya penelitian tindakan kelas berpikir kritis misalkan. Kita cari contohnya. Nah ini ya, ini kan ada banyak nih. Menurut kita ini bagus-bagus. Kita ingin membuat ide-ide seperti judul-judul yang pernah publish di internet, yang publish di jurnal nasional. Bagaimana caranya? Kita klik ini, site ya. Kemudian ini kita pilih salah satu ya. Kita masukkan di notepad dahulu misalkan. Ya, kemudian kalau ingin lebih lengkap lagi nanti alamatnya juga bisa di copy. Misalkan ini juga bagus. Nah, ini kita copy juga ya. Misalkan kita pakai 2 referensi ini saja. Ya, lebih banyak juga nanti lebih banyak juga ide-ide yang inovatif. Nah, referensinya bisa dimasukkan ke sini. Nah, ini ada 2 referensi. Kemudian instruksi tambahan. Buatkan ide penelitian tindakan kelas. Nah, kalau Bapak Ibu pinginnya penelitian lain silahkan diubah saja penelitian. Nah, pada kelas yang berpikir kritisnya rendah misalnya. Nah, ini permasalahan sudah kita dapatkan. Model AI-nya tetap premium, kreativitasnya asli ya. Kemudian jumlah hasilnya 1 nggak masalah ya, karena tadi kita sudah tulis idenya 10. Misalkan kita ubah idenya 15 atau 20, nanti akan muncul banyak juga. Kita klik hasilkan. Maka kita tunggu prosesnya, maka nanti akan muncul hasilnya. Kita tunggu dulu prosesnya ya. Nah ini. Berikut adalah 15 ide judul karya tulis artikel jurnal ilmiah terkait keterampilan berpikir, khususnya berpikir kritis yang dapat menggunakan sebagian atau seluruh sumber referensi yang telah disebutkan. Nah ini, peningkatan keterampilan berpikir melalui model brain-based learning. Dasarnya apa? Referensi yang ini saya bikin. Ya, implementasi model problem posing learning untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Nih, ya, kemudian efektivitas model pembelajaran berbasis otak, strategi penerapan problem posing dan sebagainya. Ini ada 15 ya. Kalau kita ingin referensinya dihapus, dihilangkan juga nggak masalah. Dia nanti tetap bisa menghasilkan judul-judul atau ide-ide gitu ya. Oke ya, ini di karya tulis bisa kita buat dari brain text. Nah, kemudian kita bisa kembali ke AI Writer lagi ya. Kemudian misalkan kita sudah dapat ide. Kemudian kita bingung nanti ide ini nanti dirancangnya seperti apa, maka kita bisa klik outline karya tulis. Ya. Kita klik outline karya tulis. Kemudian di sini bahasanya tetap bahasa Indonesia, topik atau temanya ini bisa kita masukkan secara umum atau kalau kita sudah punya ide tulis saja di sini. Misalkan penerapan pembelajaran berbasis masalah terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Misalkan seperti ini. Jenis karya tulisnya artikel jurnal ilmiah ya. Kemudian poin tambahannya penelitiannya menggunakan desain penelitian tindakan kelas. Misalkan seperti ini. Kemudian tinggal kita klik hasilkan. Nah, maka nanti dia akan buatkan outline.
berdasarkan ide yang sudah kita dapatkan. Nah ini ya. Yang pertama pendahuluan. Di latar belakang kita perlu memasukkan poin-poin ini. Di rumusan masalah kita perlu memasukkan poin-poin ini. Tujuannya ini, manfaatnya ini dan seterusnya. Ini outline karya tulis. Ya, kalau memang dibutuhkan draft karya tulisnya gitu. Apalagi yang bisa kita manfaatkan di AI Writer, kita kembali lagi di sini ya. Dia tidak hanya membuat outline ya, tetapi dia juga bisa membantu kita membuat proposal. Tetapi ini yang perlu kita perhatikan ya. AI itu membantu kita, tetapi AI itu fungsinya sebagai copilot ya, sebagai suggestion maker, pemberi rekomendasi, pemberi saran. Sedangkan decision makernya, pengambil keputusannya atau pilot utamanya adalah kita. Ya, meskipun dia bisa menghasilkan karya tulis, kita tetap perlu mempertimbangkan, kita perlu memparaphrase, kita perlu menyempurnakan. Gitu. Tapi setidaknya dengan AI akan mempercepat kita membuat karya tulis karena ide langsung bisa kita diskusikan dengan dia, bahkan dia juga bisa memberikan wawasan atau insight terkait ide yang sudah kita punya. Oke, ya. Bahkan ini ada buat skripsi, buat makalah ya. Buat disertasi juga bisa. Bapak Ibu yang sedang S3 mungkin bisa berlangganan Braintext ya. Bisa buat disertasi ya. Nah, ini alamatnya saya kirim aja. Oh, ini sudah saya copy di sini kok. Oke, kita tunggu sebentar ya. Oke ya. Saya kirim alamatnya di sini. Di chat Zoom. Nah, sudah saya kirim. Oke, saya kembali ke sini ya. Misalkan ini buat proposal penelitian. Tadi outline tulisan juga ada, ide tulisan sudah ada. Kalau kita ingin buat proposalnya dahulu, maka kita bisa klik buat proposal penelitian. Atau kalau kita ingin langsung buat artikel ilmiahnya, bisa buat artikel ilmiah. Nah, ini sedikit saya spill sedikit ya. Bagaimana cara membuat artikel ilmiah menggunakan Braintext. Masih ada tool lain, tool AI lain yang bisa kita gunakan untuk mengoptimalkan penulisan artikel ilmiah biar nanti menjadi standar jurnal nasional ataupun internasional, tapi nanti akan kita bahas mungkin di acara yang lain begitu ya. Mungkin nanti ada kegiatan lagi dengan aliniaku untuk membahas bagaimana membuat artikel ilmiah dari bidang pendidikan. Nanti akan saya bahas semua tool AI ya yang menurut saya bagus, yang akan memudahkan Bapak Ibu menulis artikel secara cepat namun berkualitas. Nah, sekarang kita coba yang buat artikel ilmiah. Nah, ini kita klik, kemudian kita tunggu prosesnya ya. Nah, ini sudah 8:30 ya. Ini mungkin demo terakhir dari saya ya, biar tidak terlalu malam Bapak Ibu kasihan ya. Nah, ini di sini judul. Ya, judul bisa kita tulis. Misalkan tadi kita sudah punya ya penerapan. Nah, ini pembelajaran berbasis masalah terhadap keterampilan berpikir kritis siswa. Kemudian outline-nya bisa dikasih, bisa enggak. Instruksi tambahan, misalkan buatkan bagian pendahuluan dahulu misalkan ya. Pendahuluan artikel jurnal ilmiah ya. Kemudian artikel yang bagus itu kan kalau pendahuluannya outline-nya bagus. Kalau Bapak Ibu punya draft outline atau draft kerangka yang bagus bisa dimasukkan di sini. Tapi kalau Bapak Ibu masih belum punya bayangan dikosongkan saja. Referensi. Kalau ada bisa langsung kita kopikan ke sini ya. Nah, kalau dikopikan ke sini nanti dia akan menyusun paragraf lalu dia letakkan sitasi-sitasi yang cocok, rujukan yang cocok berdasarkan referensi yang kita masukkan. Tetapi kalau masih belum punya referensi ya nggak masalah, nggak usah dimasukkan dahulu. Ya, kita coba tanpa referensi dahulu. Kita klik hasilkan. Sekarang kita lihat ya. Ini buat artikel ilmiah dengan judul seperti ini. Nah, ini pendahuluan. Pembelajaran berbasis masalah telah menjadi salah satu pendekatan yang semakin populer dan seterusnya. Dalam konteks pendidikan Indonesia, penerapan PBL dan seterusnya. Berdasarkan data dari Badan, nah ini lengkap sekali ya. Dan ketika saya review, ini termasuk ya bagus ya. Tulisan yang dihasilkan oleh Braintext ini bagus. Nah, kita menggunakan ChatGPT juga bisa, tetapi kelemahannya seperti yang saya sampaikan tadi, ChatGPT itu bergantung prompt. Kita kurang ahli membuat prompt, maka respon yang dihasilkan juga kurang bagus. Bisa dia buat pendahuluan, tapi pendahuluan yang dihasilkan ya kurang optimal dan mungkin kurang sesuai standar. Dan kelemahan dari ChatGPT adalah tidak bisa mencari referensi ilmiah. Dengan Braintext bisa, ya. Nah, ini Fasione ini kan asli, ya. Mungkin Bapak Ibu yang pernah meneliti berpikir kritis ini, insya Allah tidak asing dengan referensi si Fasio ini.
ya. Atau kalau Bapak Ibu ya sudah punya referensi dari jurnal-jurnal nasional atau bereputasi, copy aja ke sini. Ya, saya coba praktikkan ya. Kita kembali ke Google Scholar, misalkan ya, oh saya ingin referensinya bahasa Inggris biar keren gitu, tapi saya bingung bacanya, tapi ingin saya masukkan ke tulisan saya. Ya sudah, ketika nyari pakai bahasa Inggris, ketika nulis dengan bantuan brain text, nanti dia akan mulai menatakan citasinya enaknya letaknya di mana. Misalkan ya, the effect of problem based learning on critical thinking skills, misalkan seperti ini ya. Oke, bentar, saya umumkan saja problem based learning on thinking skill, misalkan ini saja biar lebih banyak referensinya. Nah ini ya, misalkan ini, nah ini bagus, ini kita buka, ini juga bagus kita buka, wah ini juga bagus kita buka. Nah, ini JPBI ya, jurnal yang salah satu yang kami kelola. Kemudian ini ya, ini kan bahasa Inggris semua nih ya. Misalkan kita nggak paham nih ya, maka nanti caranya gimana, sama seperti tadi, kita klik cite di sini ya, kemudian kita pilih salah satu, kita copy di Notepad dahulu. Saya perkecil dulu fontnya biar enak ditampilkan. Nah ini yang pertama ya, kemudian biar lebih akurat lagi, kita copy juga apa namanya alamat linknya ya. Ini yang Yuan, mana Yuan, ini Yuan. Nah ini kita copy, ini kita tambahkan set ya. Kemudian yang kedua ini yang dari Anaziva, kita set, kemudian kita copy, kita masukkan ke sini. Nah ini kita copy alamatnya, masukkan ke sini. Kemudian yang ketiga ya, ini kita klik cite ya, cite itu citasi ya, kita kutip maksudnya. Nah, kita copy ke sini, kemudian ini kita copy alamatnya, kita masukkan. Kemudian yang keempat, nah ini koi mana ya, ini ya, yang keempat ini tinggal kita copy saja. Nah kemudian kita copy juga alamatnya. Nah satu lagi terakhir apa ini, yang terakhir Virgil, yang Virgil ini kita copy. Nah ini kita masukkan di sini, kemudian nah ini alamatnya kita masukkan. Nah kemudian ini kita masukkan ke brain text tadi, mana brain text saya tadi, kita masukkan di sini ya, thread. Kemudian nah ini bisa kita hapus atau tidak usah dihapus juga nggak apa-apa, nanti muncul di bawah ya. Nah kemudian kita tinggal klik saja hasilkan, maka dia akan membuat pendahuluan berdasarkan referensi-referensi yang sudah kita buat tadi. Nah, ini ya hasilnya. Pendidikan yang berkualitas adalah fondasi penting dan seterusnya. Terus ini ada kalimat, keterampilan berpikir kritis tidak hanya memungkinkan siswa untuk menganalisis dan mengevaluasi informasi, tetapi juga untuk membuat keputusan yang tepat menurut Yuan. Nah, ini ya. Jadi sudah saya masukkan Yuan di sini. Ya, kemudian ini Anaziva dan Jukri. Ini di sini ada Anaziva dan Jukri. Kemudian ini ada Widyawati yang JPBI tadi kalau tidak salah ya. Kemudian, nah ini referensinya. Oh, Hoiriyah yang JPBI, Widyawati dari Journal of Multicultural and Multireligious. Sehingga di sini ya, dengan menggunakan brain text, kita tinggal copy referensi, kita minta dia buat pendahuluan, dia akan membuatkan pendahuluan berdasarkan referensi-referensi tadi. Ya, kita tidak usah berpikir lagi ini enaknya diletakkan di mana begitu. Tapi sekali lagi, yang perlu saya ingatkan adalah tetap AI sebagai suggestion maker ya, jangan sampai menjadi decision maker. Karena kita akademisi, maka kita jangan 100% menggunakan email untuk menghasilkan karya tulis. Masih ada tahapan parafase, review yang perlu kita gunakan sehingga apa ya, sifat manusia dari tulisan itu masih ada gitu ya. Oke. Ini brain text ya. Masih ada banyak tool lain, silahkan nanti dicoba dicari ya. Misalkan ya Bapak Ibu nanti di Magic School, oh ini bagus Magic School, ingin berlangganan. Bagaimana caranya? Mana tadi Magic School saya? Nah, maka nanti Bapak Ibu tinggal mana ya? Bentar saya lupa. Sini coba tingkatkan. Karena biasanya bahasa Inggris ya upgrade ya. Nah ini ya.
Magic School free. Nah, ini gratis. Gratis itu kalau ini gratis untuk pendidik ya, tetapi harus mengajukan dan sebagainya. Tapi kalau ingin berbayar ini $8 per bulan ya, $8 per bulan ya sekitar 100 lebih ya sudah ya. Sekarang kan dolar kan naik ya. Nah, nanti tinggal diklik berlangganan sekarang, maka nanti silahkan dilanjutkan langkah-langkahnya. Nah, ini ya, per tahunnya $99, hampir $100 gitu ya. Nah, kalau di ChatGPT, nggak usah upgrade, sudah bagus. Kalau Braintext ingin menggunakan semua menu, maka harus apa namanya harus berlangganan. Caranya bagaimana? Kita klik paket berlangganan, ya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan pilihan. Nah, ini ya, pilih yang ini ya. Kalau ingin ini 160 fitur terpakai semua dan unlimited tanpa batas, hanya 490.000. Jadinya Bapak Ibu ada 3 pilihan. ChatGPT gratis sudah bagus, tetapi kalau ingin menggunakan AI khusus untuk sekolah, Magic School ya, tetapi harganya lumayan besar. Kalau ingin cari yang murah tapi fiturnya banyak, bisa menggunakan Braintext gitu. Nanti alamat-alamat ini akan saya kirim ke WA group juga ya. Oke ya. Terima kasih. Mungkin itu dulu dari saya karena sudah jam 24.05 ya. Nanti kasihan Bapak Ibu kalau terlalu malam karena juga ada yang dari Indonesia Timur sepertinya ya. Saya kembalikan ke Mas Agis, saya stop share, mohon maaf dan terima kasih. Suaranya Mas Agis masih belum muncul. Belum muncul juga ya Mas ya? Nah, ini jelas suaranya. Oke. Baik, terima kasih materi yang luar biasa dari Bapak Fauzi. Jadi begitu ya, Bapak Ibu sekalian, ketika kita pengen menggunakan IE, jadi ada disclaimer di situ bahwa gunakan IE sebijak mungkin. Mungkin kita lebih ke sesi tanya jawab, Bapak Fauzi. Mungkin dari Bapak Ibu sekalian ingin menanyakan, monggo kita persilahkan. Kita diskusi bareng-bareng gitu. Kalau tanya jawab, sepertinya kalau sudah bertanya udah dijawab sudah ya. Kita lebih ke diskusi. Baik, silakan Bapak Ibu. Mungkin saya sendiri yang bertanya ya Mas ya. Mungkin yang lain sudah ngantuk, Mas, sudah terlalu malam. Iya benar. Next kita mungkin akan lebih pagi atau siang gitu, tidak di waktu malam gitu. Kalau ketika kita sudah bikin seperti itu, mungkin ini tambahan atau apa gitu, mungkin bisa kita cek di IE Detector ya. Ya, bisa untuk memastikan keamanannya. Iya benar. Kemarin saya juga mencoba itu menggunakan. Alhamdulillah saya ketagihan malah bikin segala sesuatu pakai IE gitu. Kemudian saya cek di IE Detector dan di situ ada nanti di blok-blok kuning itu yang kemudian kita parafrase bahasanya. Jadi untuk menghindari yang namanya plagiasi atau IE apa ya? Kalau itu bikinan robot gitu. Jadi saya gunainnya saya parafrase, kemudian saya cek ulang, ya bikinan human gitu katanya ya. Seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada pengalaman tentang IE atau gimana sih pemanfaatan IE gitu? Karena jelas untuk ChatGPT itu lebih enak untuk kita ajak diskusi, ngobrol panjang. Beda sama untuk IE yang lain. Sebenarnya banyak tools IE ya.
Mas Fauzi. Ada Quillboot itu untuk memparafrase, cuma kelemahannya harus bahasa Inggris, tidak bisa bahasa Indonesia. Ya bisa, cuma nggak tepat gitu. Iya, betul. Nah, mungkin saya sedikit menanggapi yang detektor tadi ya. Nah, memang Bapak Ibu ya, kalau 100% menggunakan AI, nanti bisa jadi terdeteksi. Namun menariknya ada banyak jurnal yang sekarang itu juga memberikan semacam informasi. Kita boleh menggunakan AI. Apalagi jurnal-jurnal internasional lembaga besar ada notifikasi seperti itu. Silahkan menggunakan AI di bagian-bagian tertentu, namun nanti disampaikan ke editor. Nah, di bagian-bagian tersebut diperbolehkan. Nah, kalau kita nulis 100% pakai AI, resikonya bagaimana? Tadi seperti yang Mas Agis singgung, maka nanti akan terdeteksi. Sekarang Bapak Ibu ya, kita tidak hanya cek itu tidak hanya cek plagiasi, tapi cek deteksi AI. Sehingga kita nanti perlu memparaphrase, menghumanize begitu. Nah, bagaimana caranya memparaphrase, bagaimana caranya menghumanize dan mana saja website AI detector yang dipercaya. Nah, dan mana saja website yang bisa kita gunakan untuk menghumanize hasil tulisan AI, maka mungkin ya nanti kalau Alenia mengadakan kegiatan lagi pelatihan penulisan, nah nanti akan kita bahas itu secara lengkap ya. Bagaimana cara membuat draft tulisan dari AI, bagaimana cara mendeteksinya, website mana saja yang dipercaya, karena nanti kalau kita milih sembarangan dikira websitenya bagus dibandingkan sama website lain loh, enggak terdeteksi kok, di sini terdeteksi mana yang bisa kita percaya begitu. Dan bagaimana cara memanusiakannya, karena ada website lain yang juga menyediakan AI humanizer, jadinya memanusiakan hasil AI, mana yang bisa kita gunakan. Nah, ini insya Allah akan kita bahas di kegiatan yang lain kalau memang nanti kita berkesempatan mengadakan kegiatan semacam itu. Gitu Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mas. Oke, baik, terima kasih Mas Fauzi. Ini ada pertanyaan. Saya biasa menggunakan Perplexity, Pak. Ada referensi jurnal atau sumbernya? Oh, itu juga bagus. Gimana Mas Fauzi tanggapannya tentang Perplexity? Oke, bagus ya. Perplexity itu juga bagus ya. Typeset dari C-Space itu juga bagus ya. Kemudian Elicit itu juga bagus ya. Tetapi salah satu kelemahannya ya tadi kelebihannya itu kita bisa mendapatkan referensi. Ketika kita menggunakan typeset itu juga dapat referensi ya. Bahkan bisa kita atur yang top tier. Top tier itu artinya referensi yang kredibel yang muncul begitu. Tetapi kelemahan-kelemahannya terkadang subscription-nya terlalu mahal ya, apalagi menggunakan dolar begitu. Sehingga tidak masalah menggunakan Perplexity, menggunakan Scilabase, menggunakan apa namanya Elicit itu juga bisa membantu kita. Gitu. Pak Muhammad Fajrul Syah. Sama-sama Pak. Ya nanti insya Allah PowerPoint-nya akan saya share ya di grup. Oke. Ada lagi mungkin Mas Agis? Tidak ada. Gimana Bapak Ibu, ada yang ingin didiskusikan pada malam hari ini? Karena memang mungkin banyak yang belum mengerti kegunaan IE, kemudian fungsi IE seperti apa, kemudian kenapa sih hasilnya jelek? Karena yang sering saya temui, kebetulan saya juga sebenarnya bisa menulis buku cerita itu menggunakan IE. Dan saya pun sedang praktek tentang bikin IE, bikin buku menggunakan IE. Kebanyakan masyarakat tadi bisa udah disinggung Mas Fauzi, bisalah nanti kita nulis segala macam dan lain sebagainya. Sebenarnya bisa banget itu. IE itu sangat membantu sekali. Jadi emang yang perlu kita gunakan itu emang prom-prom tertentu gitu. Emang masyarakat umum masih menggunakan IE itu sebatas ya langsung pada inti gitu. Tolong buatkan saya ini. Hasilnya ya kurang relevan gitu karena sumber yang didapatkan karena IE itu memiliki algoritma. Nah, dari algoritma itulah dibikin makanya kadang itu kok robot banget, kok definisi banget, kok ya pokoknya nggak sesuai gitu. Tapi ketika kita
jadikan, kalau saya sebagai penulis, saya jadiin ghostwriter. Kemudian sebelum bikin outline dan lain sebagainya, saya deskripsikan dulu apa maksud dan tujuannya dan lain sebagainya. Itu dia akan mengatur sendiri gitu. Jadi ibarat itu kita nggak bisa mau nulis bingung, tapi di kepala itu banyak. Jadi bisa dibikin deskripsi, kemudian untuk apa. Nah, dari deskripsi itulah IE akan memberikan alternatif atau poin-poin tertentu seperti itu. Jadi nanti bisa dikelola lagi, sudah outline, bikin paragraf atau apa. Nanti jadi deh buku. Tapi khusus buku fiksi ya, bukan faksi. Kalau ada fakta-fakta dikit, kita harus banyak-banyak literasi dalam membaca. Seperti itu. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Sebelum kita akhiri sesi pada malam hari ini, atau mungkin lebih enaknya diskusi lewat WA group juga boleh, biar lebih intens atau apa, mungkin bisa langsung dipraktekkan saja Bapak Ibu ketika punya laptop atau ChatGPT dan lain sebagainya, monggo digunakan teknologi, digunakan sebaik-baiknya, kita manfaatkan juga sebaik-baiknya, gitu. Mungkin dari Mas Fauzi ada yang ditambahkan atau cukup? Ya, terima kasih. Mungkin itu cukup dari saya, Mas Agis. Sama terima kasih kepada para peserta karena malam-malam semangat untuk belajar. Semoga kita dipertemukan di kesempatan yang lain. Gitu, Mas. Amin. Baik, terima kasih Mas Fauzi. Materi pada malam hari ini luar biasa. Semoga menjadi amal ibadah buat Mas Fauzi khususnya dan orang lain umumnya. Semoga juga Bapak Ibu, ilmu ini yang kita dapat pada malam hari ini bermanfaat bagi kita khususnya dan orang lain umumnya. Gitu, saya kira cukup. Tidak ada yang ditanyakan lagi. Jika tidak ada yang ditanyakan lagi, saya Agis selaku host webinar pada malam hari ini mengucapkan terima kasih. Kemudian apabila ada kesalahan saya, baik disengaja maupun tidak sengaja dalam memaparkan selaku menjadi host dari awal sampai akhir, saya ucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu dari saya. Oke, jika tidak ada, kita akhiri sesi webinar pada malam hari ini dengan ucapan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil Tidak ada alamin. sesi foto bersama biasanya. Boleh gitu. Sesi foto bersama. Mohon maaf saya pakai Chromebook bukan laptop, jadi agak susah Nanti ketika di-share di grup ya. Oke, baik, boleh. Waduh, gelap. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa itu screen apa? Oke, saya bisa, Mas. Oke. Jadi minta tolong Bapak Ibu on cam semua ya. Kita foto bareng. Oke. Izin foto terlebih dahulu ya. Oke, kita tunggu beberapa detik dulu. Oke. 3, 2, 1. Oke, ini yang layar pertama saya copy langsung ke WA group dahulu. Lalu layar kedua 3, 2, 1. Oke, sudah saya kirim dua-duanya. Baik, terima kasih Mas Fauzi. Next time kita akan membahas apa Mas? Mungkin Bapak Ibu masih tertarik dengan tema-tema AI?
Ya, kalau tertarik mungkin kita kalau Alini aku mengundang saya lagi, insya Allah kita akan membahas bagaimana caranya menyusun draft artikel pendidikan ya. Dari apapun datanya, apa dari data rapor, apa data keaktifan siswa, data kuesioner, apapun datanya bisa kita jadikan artikel. Ya, apa triknya dan bagaimana cara memanfaatkan AI-nya, insya Allah akan kita bahas di kegiatan selanjutnya. Baik, gitu ya Bapak Ibu. Kita mungkin ada webinar dengan narasumber kita, Bapak Fauzi, ada di bulan September. Mungkin di awal-awal bulan ya Mas ya. Biasanya kita ngadain webinar itu selang 2 minggu atau 14 hari, bisa jadi 10 hari, tergantung dari minat dari peserta tentang tema-tema kita, khususnya di bidang IE. Karena kita, Alini aku, khususnya di pendidik cerdas juga sedang sedang membangun untuk ayo para guru-guru atau para tenaga pendidik khususnya itu kita upgrade skill kita lewat apapun itu, karena kita di Aliniaku atau di pendidik cerdas masih mengembangkan 2 tema yaitu IE dan psikologi. Kenapa kok IE? Karena kita harus melek yang namanya teknologi. Dan kenapa psikologi? Karena sebagus apapun karya kita, kalau kita tidak dibarengi dengan psikologi, terus cara penanganan mental health kepada anak, apalagi generasi-generasi strawberry dan lain sebagainya, itu juga kurang tepat gitu. Makanya harus disisipi tema-tema psikologi gitu. Oh, persiapan. Jadi contoh kemarin tema psikologi yang sudah kita launching ada identifikasi permasalahan dini tentang kesehatan mental siswa, kemudian ada lagi komunikasi terapeutik, dan next kita akan ada yang namanya hypno-teaching. Bagaimana kita pendekatan mengajar kepada anak murid itu. Kita mau beda anu. Penyelenggaraan ini benten, tapi ini Itu dengan saya ulangi ya. Jadi hypno-teaching itu lebih pada materi-materi psikologi. Jadi penyampaian dengan persuasif bagaimana dengan pendekatan psikologi. Seperti itu, Bapak Ibu mungkin jika berminat bisa join kembali itu, dan saya terbuka untuk diberi masukan apapun itu, karena kita juga manusia banyak kesalahan dan kita butuh support dari Bapak Ibu sekalian untuk mengkritik kami untuk menjadi jauh lebih baik lagi. Itu sudah saya tutup belum ya? Ya udah saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam Wassalamualaikum sejahtera. warahmatullahi Selamat wabarakatuh. istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Mas Agis, terima kasih Bapak Ibu, izin pamit ya. Terima kasih Mas terima Fauzi. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bisa meninggalkan room meeting.